Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal tipe soal UTBK tahun yang sebelumnya ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soal UTBK. Soal pertama, diketahui C6H12O6 ditambah dengan 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O, diketahui entalpinya min 2820 kJ. C2H5OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O, entalpinya diketahui min 1380 kJ. Perubahan entalpi bagi reaksi fermentasi glukosa C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 adalah Untuk menjawab soal ini, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah samakan posisi zat yang ditanya dengan yang diketahui. Posisi zat-zat yang ditanya ini ya, yang saya lingkari. Yang ditanya ini harus kita samakan dengan yang diketahui posisinya. Yang diketahui di soal posisi C2H6 berada di reaksi yang pertama, C2H6 di sebelah kiri juga ya. Nah, artinya reaksi nomor 1 itu akan kita tulis ulang. Selanjutnya ada posisi C2H5OH. C2H5OH berada di sebelah kanan panah dan dia minta 2 koefisiennya. Sedangkan C2H5OH dari data yang diketahui ada di reaksi nomor 2 di sebelah kiri. Ya kan? Jadi artinya reaksi nomor 2 ini akan kita kali 2 dan dibalik. Kalau dikali 2 maka delta H-nya akan kita kali 2 juga, dan kalau dibalik delta H-nya berubah tanda. Oke ya, saya tulis ulang. Jadi posisi CO2-nya akan berada di sebelah kiri, koefisiennya kan 2, kita kali 2 jadi 4. Jadi CO2-nya 4, CO2 ditambah dengan H-nya ada 3 kali 2 6, 6H2O, kemudian menjadi C2H5OH, koefisiennya 1, kita kalikan 2 jadi 2 C2H5OH ditambah dengan O2-nya 3 kali 2 6, 6O2. Delta H-nya kalau dia reaksi ini kan kita balik, berarti positif 1380. 1380 kita kalikan 2 sama dengan positif 2760. 2760 kilojoule. Oke, sekarang reaksinya akan kita jumlahkan. Coret senyawa yang sama yang dibatasi oleh tanda panah kiri dan kanannya. 6O2 di sebelah kiri kita coret dengan 6O2 yang di sebelah kanan, habis ya. Kemudian ada 6H2O, 6H2O habis juga. Di sebelah kiri ada 4CO2, di sebelah kanan ada 6CO2, berarti masih sisa 2CO2. Oke, sekarang tinggal kita jumlahkan. Yang masih bersisa yang tidak kita coret, reaksinya adalah C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah dengan 2CO2. Oke, reaksinya sama ya dengan yang ditanya, C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah dengan 2CO2. Kalau reaksinya sudah sama, berarti delta H-nya langsung kita jumlahkan. Min 2820 kJ ditambah dengan 2760 sama dengan negatif 60 kJ. Itulah nilai delta H-nya. Negatif 60 kJ. Oke, jadi jawabannya B. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Diketahui 4NH3 ditambah 7O2 menjadi 4NO2 plus 6H2O, perubahan entalpinya negatif 4C kJ.
Jika kalor pembentukan H2O dan NH3 berturut-turut adalah min A kilojoule per mol, min B kilojoule per mol, maka kalor pembentukan dari NO2. Oke, di sini kita gunakan rumus untuk kalor pembentukan, rumus dari perubahan entalpi untuk kalor pembentukan, perubahan entalpi produk dikurang dengan perubahan entalpi reaktan. Oke, kita kalikan dengan koefisiennya masing-masing. Ya, saya tulis ulang dulu reaksinya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke rumusnya. Delta HF produk itu di sebelah kanan panah ada NO2 dan H2O. Oke, NO2 koefisiennya ada 4, berarti kita kalikan 4 dikali dengan delta HF dari NO2. Oke, saya tulis dulu ya. 4 dikali delta HF dari NO2, kemudian ditambah dengan 6 dikali delta HF dari OH2O. Oke, dikurang yang di sebelah kiri. Dikurang 4 dikali delta HF NH3. Delta H reaksi diketahui min 4C. Oke, kita ganti negatif 4C delta H-nya. Ini saya tulis ulang, negatif 4C. 4 dikali dengan delta HF dari NO2 yang kita cari. Oke, di sini saya misalkan X saja ya. X ditambah dengan 6 dikali delta HF dari H2O negatif A. Dikurang dengan 4 dikali delta HF dari NH3 negatif B. Ditambah, ini tambah ya. Ditambah 7 dikali delta HFO2. O2 itu termasuk unsur. Kalau unsur, entalpi pembentukannya sama dengan 0. Negatif 4C, kita sederhanakan lagi ya, sama dengan 4 kali X, 4X, 6 kali negatif A, negatif 6A. 4 kali negatif B ditambah 7 kali 0, 0. Negatif B kali negatif, ini ya, sama dengan positif B. Oke, tinggal kita sederhanakan, positif 4B ya. Tinggal kita sederhanakan. Oke, ini saya tukar posisinya ya. Tinggalkan X di sebelah kiri, berarti sisakan 4X. Sama dengan A, ini kan negatif, berarti positif. Positif 6A min 4B min 4C. Oke, tinggalkan X, kita bagi dengan 4. Kita sama-sama kita bagikan dengan 4, jadi 6/4A dikurang 4 bagi 4, 1 ya. B dikurang dengan C. Oke, ada nggak jawabannya? Oke, enggak ada. 6/4 ini sama saja dengan 3/2. 3/2 atau sama saja dengan 1/2A min B min C. Jadi jawabannya adalah E. Oke, bisa difahami ya. Sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Dari data 2H2 plus O2 menjadi 2H2O, kemudian 2Ca ditambah dengan O2 menjadi 2CaO, CaO ditambah H2O menjadi 2CaOH2 kali. Dapat dihitung entalpi pembentukan dari CaOH2 kali sebesar. Jadi kita akan mencari entalpi pembentukan. Ada data reaksinya. Artinya kita gunakan prinsip dari reaksi. Ya, ingat, reaksi pembentukan adalah reaksi pembentukan suatu senyawa dari unsur-unsurnya. CaOH ini terdiri dari unsur Ca, O, dan H. Oke, sekarang kita buat dulu reaksi pembentukan dari CaOH2 kali. Nah, inilah reaksi pembentukan dari CaOH2 kali. Jadi data-data yang ada di persamaan reaksi harus kita samakan. Bagaimana caranya supaya menghasilkan persamaan reaksi Ca ditambah O2 ditambah H2 menjadi CaOH2 kali. Oke, sekarang kita lihat posisi Ca. Posisi Ca dia minta di sebelah kiri. Ada koefisiennya 1 ya. Kemudian kita lihat di persamaan yang sudah diketahui. Ca di reaksi nomor 2.
Nah, reaksi nomor 2, Ca-nya sudah di posisi di kiri, tapi koefisiennya ada 2. Jadi, artinya reaksi nomor 2 ini akan kita bagi dengan 2. Ca 2, koefisiennya kita bagi 2, jadi Ca saja, O2 setengah O2, CaO menjadi CaO saja. Nah, delta H-nya negatif 1269, kita bagi 2, jadi negatif 634,5. Negatif 634,5. Oke ya, kilojoule. Nah, selanjutnya kita lihat posisi dari CaOH 2 kali. CaOH 2 kali di persamaan reaksi nomor 3. Di sebelah kanan sudah sama ya, mintanya di sebelah kanan juga nih. Nah, tapi di pertanyaannya akan hanya ada satu CaOH 2 kali, tapi di sini ada 2. Jadi artinya reaksi nomor 3 akan kita bagi 2 juga, begitu juga dengan entalpinya nanti. Oke, sedikit saya ralat untuk persamaan reaksi nomor 3. Ternyata reaksinya adalah CaO ditambah H2O menjadi CaOH 2 kali. Jadi artinya di sini tidak ada koefisien 2 di depan CaOH 2 kali, maka reaksi nomor 3 akan kita tulis ulang ya. Sekarang kita lihat posisi dari H2. Posisi H2 di sebelah kiri, dia mintanya 1 koefisiennya. Ternyata H2 itu berada di persamaan reaksi nomor 1. Reaksi nomor 1 tapi koefisiennya 2. Dan di sebelah kiri juga sudah ya. Jadi artinya reaksi yang pertama ini akan kita bagi dengan 2. Begitu juga dengan perubahan entalpinya akan kita bagi 2. Oke, selanjutnya kita totalkan reaksinya. Coretlah senyawa yang sama kiri dan kanan. Oke ya. CaO habis ya. Kemudian H2O habis juga. Nah, habis O2 dengan O2 ini nggak bisa dicoret karena berada di sebelah kiri panah. Jadi sisanya Ca ditambah dengan H2. Oke, ini udah dibagi 2, nggak ada 2 lagi ya. Oke, ini kita hapus dulu. Ditambah dengan H2. Kemudian ditambah dengan O2 menjadi CaOH 2 kali. Karena reaksinya sudah sama, jadi akan kita jumlahkan semua delta H-nya. Negatif 634,5 ditambah negatif 64 ditambah negatif 285,5. Hasilnya sama dengan negatif 984 kilojoule. Oke, ada nggak jawabannya? Oke, jawabannya adalah A. Ya, sekarang kita lihat contoh soal yang keempat. Diketahui ada data persamaan reaksi yang ditanya perubahan entalpi untuk reaksi CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Oke, tetap sama. Tahapnya kita samakan posisi zat yang ditanya dan yang diketahui. CH4 dia minta di sebelah kiri, ya. Yang diketahui di sebelah kanan. Artinya reaksi yang pertama nanti akan kita balik. Oke. Selanjutnya ada CO2. CO2 berada di sebelah kanan. Reaksi yang kedua tetap kita tulis ulang juga karena CO2 sudah berada di sebelah kanan dan koefisiennya juga 1. Tapi untuk H2O-nya di reaksi yang nomor 3 akan saya kalikan 2 supaya mendapatkan H2O-nya koefisiennya sama dengan 2. Oke, saya tulis ulang dulu ya. Oke, sekarang kita coret unsur yang sama di sebelah kiri dan sebelah kanan panah. C ini sama, bisa kita coret. Kemudian ada 2H2 habis ya. Oke, habis, berarti sisanya CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O dan delta H-nya langsung kita tambahkan. 74,9 ditambah negatif 393,7 ditambah negatif 571,8 kilojoule per mol. Negatif 890,6. Negatif 890,6. Oke, ada nggak jawabannya? Ada. Jawabannya adalah B. Soal nomor 5, diketahui ada data entalpi pembentukan H2O, CO2, dan C2H2. Jika 52 gram C2H2 dibakar secara sempurna sesuai persamaan reaksi, 2C2H2 plus 5O2 menjadi 4CO2 plus 2H2O akan dihasilkan kalor sebesar berapa?
Oke, untuk mencari nilai kalornya, artinya kita harus tahu dulu berapa entalpinya. Menggunakan data entalpi pembentukan, kanan kita kurangkan dengan kiri. Kemudian baru kita bagi dengan nilai mol. Mol nanti massa per mR dari C2H2. Oke, rumusnya delta H sama dengan 4 dikali delta HFCO2 ditambah 2 kali delta HF dari H2O dikurang yang sebelah kiri 2 dikali delta HF C2H2. Nah, di sini harusnya ditambah dengan 5 kali delta HFO2 karena nilai entalpi pembentukan O2 itu sama dengan 0, 5 kali 0 sama dengan 0. Jadi langsung tidak saya tulis. Oke ya. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah ada di soal. 4 dikali min 394 negatif 1576, kemudian 2 dikali min 242 min 484 dikurang 2 kali 52 104. Nah, langsung kita jumlahkan. Min 1576 dikurang 484 dikurang min 104, hasilnya sama dengan negatif 2164. Oke, kalor ini yang dilepaskan pada saat pembakaran 2 mol C2H2 karena koefisien dalam persama reaksinya ada 2. Tapi di soalnya nanti untuk 52 gram, artinya harus kita cari dulu berapa mol dari C2H2. Ingat rumus mol adalah massa per mR. Massa dari C2H2 52 gram, mR-nya 56, 52 bagi 56 adalah 2 mol. Oke, ternyata mol mereka sama, jadi kalori yang dihasilkan pada saat pembakaran 52 gram C2H2 adalah 2164 kJ per mol. Jadi jawabannya adalah D. Oke ya. Oke, sekian video pembahasan tentang termokimia part yang pertama. Semoga video pembahasan soal-soal ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.